Nabi Sulaiman lah tiba utusan membawa meh tu sinan, iko aku je. Iko namanya tuanku, kok tiba di Minangkabau. Ditabang batang cumangko diawah dengan baliwang basi nan datang dari apa kapak penabang patah tigo. Asa karakok da ulunya julai gagang menuju junjung. Niat nak jadi sirih bana cintolah lamo kacara dong. Kok sirih lah tiba di carano, pinang jo gambir secukupnya, tinggal mengunyah segitu lain. Kunyah lah sirih Ratu Bulkis ko, wahai Raja Sulaiman, talimolah hadiahnya ko. Apa tu? Ameh 10 kilo. Apa kata Nabi Sulaiman? Masuklah ke istana lo. Tiba dalam istana Nabi Sulaiman tu pak, langsung utusan tu bantu ayam gadang masuk musaji, masuk surau. Itu saja. Bab itu istana Nabi Sulaiman tu pak, itu para jemaah dibangun dari intan berlian yang setan disuruh menyelam ke dalam laut untuk mencari bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solo, yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Solo, seluruh jamaah tamu-tamu Allah yang hadir di Masjid Agung Al-Muhsinin Solo. Alhamdulillah, pada malam ini dengan takdir Allah, jamaah berlimpah ruah dari Bukit Kitolah turun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tiba dakek lah datang berkumpul di rumah Allah ini. Karena cuaca agak hujan, kita doakan semoga jamaah yang datang dari kota Solo dan Kabupaten Solo diberi pahala oleh Allah sebanyak tetes hujan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran atau surat nomor 3 ayat 159. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi turunnya pakai sebab. Apa sebabnya? Ada perang di zaman Rasulullah yang pertama
melawan kafir Quraisy yang jumlah tentaranya tidak seimbang. Orang Quraisy 1.200, sedangkan orang Islam hanya 300, 4 kali lipat. Tapi Allah memenangkan ketika itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bilangan yang kecil mampu mengalahkan bilangan yang besar dengan izin Allah. Kaum muslimin yang terhormat, maka seiring dengan perang Badar itu turunlah ibadah puasa ini. Kemudian terjadi pula perang sesudah itu, perang Uhud. Kalau dalam perang Badar menang, dalam perang Uhud ini kalah. Bagaimana ceritanya? Ada 3 kelompok pasukan tentara Islam. Pertama yang jago menombak, yang kedua jagoan memanah, yang ketiga parang basosoh dengan pedang. Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku, tentara yang pandai menombak dan main pedang, kita semuanya di lembah Uhud. Tentara yang pandai memanah naik ke atas bukit menjaga benteng yang strategis ini. Apapun yang terjadi, maka sahabat-sahabatku standby saja di atas bukit, jangan turun ke bawah. Biarlah kami yang di bawah ini menghadapi musuh. Pertama sekali, bapak-bapak yang terhormat, yang dikatakan Rasulullah itu dipatuhi. Alhamdulillah, banyak tentara kafir yang meninggal. Kemudian ada yang lari tunggang langgang, lintang pukang, sehingga harta mereka tinggal. Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir boleh diambil oleh orang Islam. Namanya Al-Anfal, harta rampasan perang. Maka orang tadi sudah lari, tentara yang di bawah sibuk mengumpulkan harta ini. Kemudian tentara yang di atas bukit batuka penganon. Encik matowak ko rato-rato orang Indonesia kan ditambah. Tapi asal mencari aratonyo hijau. Itulah bayonyo encik mato ko. Termasuk sebagian anggota KPU. Ya kan? Jadi jangan dia tahu puasa biar 30, biar 29 ke sebagian anggota KPU. Bekonyo tambah 0 J ati 300 hari ya Pak berpuasa. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat. Kemudian antah sianan mangumando, encik mato lah hijau, lah tapukau juarato, entah siapa yang memulai, turun ke bawah sadonya. Barabui harato. Ini dilihat oleh panglima perang kafir yang ketika itu masih kafir. Akhirnya beliau masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Mencari orang Islam lah meninggalkan benteng, maka panglima perang Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah dalam perang, baik ketika kafir maupun setelah Islam. Makanya arahkan tentaranya ke Tebuki, ke orang Islam lah barabui aratoj. Mari kita panah dari hati. Mereka sudah berebut harta, tidak tahu lagi musuh sudah mengintai di atas bukit. Rasulullah ketika itu Pak, patah gigi beliau cik. Untung Rasul itu didinding oleh badan sahabat. Sehingga sahabat itu 25 anak panah tertancap di dadanya. Maka dia mati syahid dalam perang Uhud itu. Kalau tidak ada sahabat itu, maka Nabi yang akan langsung kena. Balik dari perangko bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi ingin membangihi orang yang tak disiplin.
Ya kan? Akan meledak Nabi bangih berang marih. Tapi turun ayat ini. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Kalau engkau bertindak kasar dan kesat hati, mereka akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka ya Muhammad dan minta ampunkan mereka. Wasyawirhum, ajak mereka bermusyawarah. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah berazam, berserah diri setelah berusaha, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Jadi nampaknya bapak-bapak biar dikicuh orang awak, ya kan? Biasa kalau macam mendandam tak boleh. Ya kan? Kenapa? Kita doakan sebagian anggota KPU nan curang ko dapat petunjuk dari Allah. Babaliknya ke jalan mana? Sasiknya di ujung jalan, babalik ke pangkal jalan. Bamangko itu Ustaz, Rasul begitu. Tentara nan tak disiplin tadi dimaafkan, malah diminta ampunkan. Dan lagi ketika beliau disiksa, dilempar di Taif, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau cuiku para sen engkau berdakwah, minta izinkan nambo ke Allah, ambo bunuh orang Taif ko hitungan menit dengan melemparkan bukit. Kalau awak sedang disaki orang pada itu Pak, tiba orang ke menolong, izinkan ambo untuk mancurkan orang ko, ajawe awak. Okey, malaikat maut agak gisah teja. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, saya juga minta tolong kepada engkau, tapi mengaminkan doa. Apa doa Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepadaku karena belum tahu ajaranku. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi kita tidak boleh mendoakan orang buruk. Ya Allah, orang yang tersesat ini tunjuki Allah. Tapi orang KPU kok tidak sekali lah Pak. 2004 balik, 2009 balik, 2024. Lah tiga, atau mengkau kini diusut Pak. Dahuluan dia seorangnya. Iya kan? Apa-apa kaum muslimin nantak berpihak kenan di kerajaan, jangan dang nanti dulu. Ya kan? Nyo awak semua saji kini kuah, kan ada nam beda pilihan petang. Ya kan? Apa nama milih pasangan tertentu, ya kan? Aja enggak dang nanti dulu. Belum selesai. Kaum muslimin memang kaum parah bapak-bapak itu. Ya kan? Parah. Ada guru nyimbau muridnya, sekolah akababu, dibuat soal matematik de gurunya, 8 tambah 8 tambah 6 berat. Jumlahnya berapa sebenarnya tu? 22 kan? Hanya buat de muridnya kok sama dengan 886. Aku cocok ang di KPU lah kadang nanti. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan manusia seperti itu? Nafsu yang tidak terkendali. Apa yang menyebabkan tentara tadi tidak disiplin? Nafsu yang tidak terkendali. Kata orang awak, nafsu berpantang kerendahan, awa berpantang kelintasan, dunia rancak di muka, setan mendorong di belakang. Itulah yang menghancurkan karir manusia, itulah yang menjatuhkan nama baiknya, itulah kaum muslimin yang menyebabkan dia itu teraniaya.
Jadi bukan orang lain, nafsu yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu, bahas sejarah nafsu ke Ustaz. Nyota bagi tiga apa? Ada namanya syahwat, ada namanya nafsu, ada namanya hawa. Kama painya nanti kau tu Pak. Lah salamu kau duit ndak tahu dah. Kama nanti kau tu painya. Menunjuklah kat seorang. Kalau nafsu tu bapak-bapak para jemaah itu acuk kaparui cenderungnya. Sadang makan merutua akini makan jogulai tunjang. Beko perak siang yo alum babasuh tengah lai perak siang beko jo tambunsu ya. Besok babuko jo dendang ya. Atu nafsu na. Kalau syahwat itu panganayati ke induk-induk. Dan ada induk-induk nanti rancak dua hati kanai saya. Ingin manggarese itu namanya syahwat. Kemudian ada namanya hawa. Ya kan? Ada nan ingin manuka-nuka oto setarui. Ada rumah lah rancak tapi konsennya lah ketinggalan di konsen baru, diruntuhi, ya kan? Ditukar lo jo konsen baru, ya kan? Beko ketinggalan lo mode atoknya diruntuhi, diubah lo jalan baru. Itu namanya hawa. Yang tiga ini ketika diciptakan oleh Allah, lah selesai penciptaannya ditanya. Kecil Allah, man anta, engkau siapa? Jawabnya Pak, ana anta. Bahasa awaknya den waang. Begitu keciknya ke Allah. Maka dibakarlah dia 100 tahun. Jo neraka nan paling ange. Nama neraka nan paling ange pertama sakar namanya. Neraka sakar tu untuk orang Islam nan tak salat. Kira-kira ada ndak orang beragama Islam tapi ndak salat? Ada? Ada ndak? Ndak pandai apa ngece? Ada atau ndak? Iya kan? Kalau menurut ambo ndak ke salat orang Islam kau keluar dari Islam. Untuk apa Islam? Salat itu pengabdian kepada Allah. Itu yang disuruh Allah. Jadi sampai kadun sana awak kasia-sia saja nandake jo awak hampir sajangka hampir setampuk kalau ndak salatnya suruh sekeluar dari Islam. Kenapa? Allah melarang orang yang tidak salat ini disalatkan. Surah At-Taubah ayat 8 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Ya kan? Kalau wirid kau apa? Boleh dialog. Tapi kalau khutbah Jumaat enggak boleh. Ya kan? Jadi apa kalau mau tanya jangan niangnya. Jawab kalau enggak dapat Ustaz. Kalau khutbah Jumaat enggak boleh komunikasi dua arah dah. Ya kan? Kau ada terasa khutbah tu dah lah sudah katib biko salat baru ditanya. Ya kan? Kaum muslimin bapak-bapak, orang nan meninggalkan salat subuh berjamaah sekali saja disangajo tu samo jo membunuh 1000 orang Islam. Itu dosanya. Orang yang meninggalkan salat zuhur sekali saja samo jo maruntuh Ka'bah. Orang yang meninggalkan salat asar jo salat maghrib sekali saja samo jo bazina jo induknya. Kalau orang padusi samo jo bazina jo ayahnya. Orang yang meninggalkan salat isya sekali saja Allah ndak rela inyo hidup di bumi. Bumi ko kama awak pindah Allah punya Pak.
Artinya apa? Orang yang meninggalkan salat isya itu apa saja dalam hidupnya tidak akan mendapat berkah. Karena Allah tidak rela dia hidup di bumi ini. Jadi sampai menyampai lawak Pak. Ke pemilih, ke dunsana, nyokan nan dake-dake dulu dinasihati. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dibakar di neraka sakar nanange itu, kemudian dikeluarkan, ditanya, man anta, engkau sia? Ajawe nafsu tadi, anta ana, waang den. Lah 100 tahun dibakar Pak. Masih itu jawabannya. Atau dimasukkan ke suhu nan paling dingin. Tidak ada ukurannya. Tidak ada derajat Celsiusnya. Sabana dingin. Ya kan? Dikeluan, ditanya, man anta? Ana, anta. Engkau, ambo. Apa itu madanya nafsu ke Pak? Ya kan? Itu yang dimasukkan ke tubuh kita. Pantas nafsu itu dibagi 3. Yang pertama nafsu amarah, tu nafsu binatang buas. Ati tasisi bak palapah jantuang pisang karut talingo kancah dipanek babana kampu kaki. Anak bincacak si bincacau, anak si ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi taleh lala, anak dapek di rumpun buluh. Abuda itu contohnya nafsu amarah. Ya kan? Ndak diagih di Allah makanlah. Rencana Allah 100 tahun loh. Sebulan barunya lah membana. Ampun ya Allah. Ndak lantai hangan ambo ndak makan koda ya Allah. Agih lah ambo makan. Sadang lapar tu ditanya di Allah. Ya kan? Man anta? Baru dia jawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Itu kutiko lapar. Lah kanyangnya melawan balik. Ada orang bapak-bapak kaum muslimin berencana baikko di mawa tarawih. Ada musaji itu sudah berbuka payah ya. Ya kan? Sudah itulah selesai makan, ikan telah kenyang itu. Bapak ya lai. Indah ambo berjanji jo kawan gua festival domino. Nyo ndak bataru ado, tapi sekali tetalu sabatang samsu. Ndak jadi kelera aku ke surau do. Nyo pai badamino. Acu itu nafsu ko Pak. Iya kan? Makanya manusia yang nafsunya nafsu amarah itu untuk memenuhkan neraka kalau dia tidak tobat. Ya kan? Kalau tobat diampunkan oleh Allah. Maka salah satu untuk menjinakkan hawa nafsu syahwat tadi dengan berpuasa. Ya kan? Anak bujang-bujang nanalun sanggup babini berpuasa makan minum. Itu yang pertama tu. Berpuasa mencari film porno di HP. Itu namanya orang mesasik gini. Sebab puasa bukan menahan makan dan minum saja, tapi menahan syahwat bergaul dengan istri. Jo istri saja siang hari dilarang, apalagi berzina, apalagi LGBT, apalagi sodomi, apalagi lesbian. Jadi nan bujang jo nan gadih kalau alun mampu babini banyak puasa. Puasa Nabi Daud. Ya kan? Tapi di bulan Ramadan kon jangan dibuat puasa Nabi Daud. Ini puasa wajib 29 atau 30 hari. Puasa Nabi Daud tu lah sudah nanti bulan puasa. Ya kan? Jadi kalau nafsu amarah tadi Bapak Ustaz, tidak ada manusia sadar-sadar. Apa kata Allah mengancam? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia.
Bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, siapa dia? Manusia hamkan, punyo mato tapi ndak mencaliak nan bana, punyo talingo ndak amuh mendangan nan bana, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka kayak binatang, lebih sesat dari binatang lagi. Kita lihat kalau nafsu terkendali, Pak. Ada nabi kita, Nabi Sulaiman. Dia bapak-bapak dikunjungi oleh utusan Ratu Bilqis. Sebab Ratu Bilqis kok dapat surat dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Nabi Sulaiman dimulai jo bismillah. Apa bismillah tu, tuanku ratu? Itu nama Allah. Bukan matahari Tuhan awak, indah. Ambo menghormati leluhur tu nyo, menyembah matahari itu. Nan Tuhan tu Allah. Jadi ambo yakin Sulaiman ko indah rajo saja, tapi nyo nabi. Karena suratnya pakai bismillah. Untuk meyakinkan bawalah hameh gak 10 kilo kasinan adiahan kainyo. Kalau nyo tarimo ameh ko biko, tandonyo inyo ndak nabi. Tapi kalau nyo tulak, tandonyo inyo nabi. Jadi baamang ko amuh orang minta menerima sogok gini, Pak. Jawabnya mudah saja. Nyo ndak nabi. Nah, itu. Ndak ada nabi lalu Pak sudah Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman lah tiba utusan membawa meh tu sinan, iko aku aja. Iko namanya tuanku, kok tiba di Minangkabau. Ditabang batang cumangko diawah dengan baliwang basi datang dari apa kapak penabang patah tigo. Asa karakok da ulunya julai gagang menuju junjung. Niat nak jadi sirih bana cintolah lamo kacaradong. Kok sirih lah tiba di carano, pinang jo gambir secukupnya, tinggal mengunyah segitu lain. Kunyalah sirih Ratu Bilqis ko, wahai Raja Sulaiman, talimolah hadiahnya ko. Apa tu? Ameh 10 kilo. Apa kata Nabi Sulaiman? Masuklah ke istana lo. Tiba dalam istana Nabi Sulaiman tu, Pak, langsung utusan tu bantu ayam gadang masuk musaji, masuk surau. Itu saja. Bab itu istana Nabi Sulaiman tu, Pak, itu para jemaah dibangun dari intan berlian yang setan disuruh menyelam ke dalam laut untuk mencari bahannya. Wasyayatina kulla banna'in wa gawas. Setan-setan diperintah menyelam ke dalam laut untuk mengambil mutiara dan intan. Surah itu Pak Ustaz, surah Sad ayat 37. Kok nak mencaliak beko? Iya kan? Nah. Jadi kaum muslimin yang terhormat, kata Nabi Sulaiman, atumid dunani bimalin, lai pantas sambo menerima ratoko, faman atani Allah khairum mimma atakum. Nan diagihan Allah kambo lebih banyak dari raja kalian leh. Kini ndak begitu doh. Pulanglah kalian, ambo tamah meh 10 kilo leh. Bagian kau orang-orang miskin, pijan di depan istana aja. Nah, ini bapak-bapak gini. Iya kan? Cari tampeknya nan tapek, jangan sembarang dibagi saja. Iya kan? Abah mengko Nabi Sulaiman ndak menerima itu karenanya Nabi ndak mau disogok. Kalau ketua KPU bisa nggak disogok? Bisa, nyo ndak Nabi. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak itu. Sia saja bisa disogok selain dari Nabi. Tapi kita tidak boleh mendoakan dia buruk. Ya Allah, orang yang tersesat ini ya Allah, tunjukilah ke jalan yang benar. Itu yang diajarkan oleh Nabi.
Jadi nampak yang babayo dalam hidup awak ko pak nafsu yang tidak terkendali. Maka kita manfaatkanlah bulan Ramadan. Nan puaso hari kini tu 30 hari insyaallah puasonya. Nan puaso mulai besok tu 29 hari. Ya kan? Dan ini tidak usah kita persoalkan. Di mana keyakinan kita, kita ikuti itu. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Lebih dari itu, semoga puasa nan kita puasakan sebulan penuh atau 29 hari bisa menjadikan nafsu kita nafsul mutmainnah. Kalau nafsu kita lah menjadi nafsul mutmainnah, akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu ya tenang, kembalilah ke hadiratmu, ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan puasa jamaah Masjid Al-Muhsinin yang datang malam ini menjadi nafsul mutmainnah. Itulah ceramah Ramadan kita malam ini. Semoga bermanfaat. Salah dan janggal mohon maaf. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kapatang ko heboh termasuk sampai kini pak istri pejabat pamer harta di media sosial, termasuk di media sosial. Sadu Allah ibu-ibu ko apa-apa aku punya media sosial ko mah. Saya tidak-tidaknya WA. Nak pak? Bulan kini ko nyoba foto sadang makan lontong pical di Jepang. Bawa foto tu mah pak? Kecak-kecak. Masukan update status. Dan masukan ke Facebook. Buat tulis di bawah itu sadang makan lontong pical di Jepang. Seminggu sesudah itu pak, lah update lo status baru lo fotonya pak, sadang makan cipui ladu hijau di Thailand. Lah cipui ladu hijau lah tiba lo di Thailand. Ndak lama sesudah itu lah balik lo ke Singapura. Ndak lama lo sesudah itu pak lah tiba lo di Hong Kong. Di luar negari semua putar-putar ibu. Koknya bini pejabat. Aduh bini pejabat di Sikobo. Nah nama tu bu cola caliak kami bahan tu ya. Nama orang tu bu bahan tu bini pejabat ko. Lai kinclong. Wah kecil orang kini ko lai bening. Ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nyobali tas ngenek bu, ngenek tasnya selebih kadang dompet awak ko pak. Di mana di Bali di Itali nyokapi di katiaan tu nyo foto tu nyo update status hanya 550 juta. Pakai hanya pak, hanya 550 juta. Sagalawe tapak tangan dompet nyo Bali nyo pak hanya 550 juta. Nak kasaki garaman wa menceliknya ta. Mengantak-ngantak garaman mencelik. Ya. Lacuiku pandangaran bu apa lacuiku lamara puang galang-galang orang ndak makan dompet sakadang lawe tapak tangan nyonya kapi di katia 550 juta pakai hanya tu ndak kau ngantak-ngantak garaman mencelik eta. Aiku yang dikecean Pak Ibu, jangan suka pamer harta termasuk di media sosial. Indah di media sosial juga tak itu. Painyo arisan, lainnya pakai jilbab kadang Pak Lawe jilbabnya kuah. Arisan di ruangan base, orang kedinginan sadu alanya inyo kangean.
panas sekali hari ya kecil nyuang kiangki jibab kadang ko nyikipe-kipe tali ya. Nan sabananya abu rantai 25 Mei ko ndak nampak orang 25 Mei nang kunyang ko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati ya wa. Kecil Nabi acuk sampean dek Buya Ustaz Ridho ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memelihara di dalam hatinya biji-biji kesombongan walaupun sagadang incik bayam. Lah pernah apa ibu mencari incik bayam? Bara kadang ibu labia kadang sangenek dari talu kutu kan ngenek kadang sangenek dari talu kutu tuan kan ngenek tu nyo walaupun sagadang itu pak dipaliaro biji kesombongan dalam diri dalam hati awak kuah ndak akan pernah masuk sarugo do kecil Nabi ndak takui awak tu. Maka dari itu Pak Ibu, mari kita jauhi perilaku sombong. Dah do nampak tu iwak sombong do Pak Ibu. Allah yang Maha Kaya.